Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala li sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim, amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, yang dirahmati Allah, yang diridai Allah, senantiasa mari kita bersama-sama untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap khutbah Jumat pasti menyampaikan, setiap rukun khutbahnya yang pertama selalu dianjurkan untuk selalu bersyukur kepada Allah, minimal mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Rasulullah juga, kata-kata alhamdulillah adalah tamla'ul mizan, memenuhi timbangan kelak di hari akhir nanti. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri teladan kepada kita semuanya, dari ucapan, perbuatan, ketetapan dan cita-citanya. Dan juga kita saling wasiat dan mewasiati dalam ketakwaan. Maka jika rukun khutbah ini tidak dibaca, maka tidak sempurnalah Jumatan itu. Sebagaimana kita saling mewasiati untuk selalu bertakwa. Tidak hanya sekedar Islam, mereka tidak zakat tetap disebut Islam. Mereka tidak sedekah tetap disebut Islam. Mereka tidak menunaikan ibadah haji pun tetap disebut Islam. Tapi kalau mereka tidak melaksanakan sholat, maka dia pun tidak akan disebut Islam. Kalau dia melaksanakan sholat, maka barulah dia dikatakan Islam. Kalau tidak sholat, maka di dalam Islam disebut kafir atau kufur. Ada kufur sindik, kufur inadi, kufur mutil, kufur nikmat. Itu untuk pendalaman akidah di dalam Islam. Jadi salah besar kalau nilai-nilai ajaran Islam ini dipakai untuk umum. Jadi salah sendiri kalau menafsirkan umat Islam ini menuduh selain Islam ini kafir, itu disalahkan. Ini adalah kata-kata menurut dalam Islam. Dan mereka pun punya kata-kata yang lain buat Islam, silakan. Yang jelas ini adalah menguatkan akidah kita. Maka siapapun yang melaksanakan sholat, maka dialah dikatakan Islam. Sholat adalah seperti kepala kita. Dia tidak mempunyai tangan, tapi tetap hidup. Mereka tidak mempunyai kaki, tapi tetap hidup. Mereka kan buta, tuli pun tetap hidup. Tapi satu hal, manakala dia tidak mempunyai kepala, maka dia pun akan mati. Inilah pentingnya sholat. Kalau kita cinta kepada Allah, maka
tegakkanlah sholat. Kalau kita cinta kepada Rasul, maka tegakkanlah sholawat. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab 56, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sering disampaikan oleh para alim ulama, para dai, para mubaligh tentang ayat ini yang sebenarnya harusnya menggugah kita. Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Itu ditegaskan di dalam Quran surat Al-Ahzab 56. Maka bersolawatlah, siapa toh kita? Jauh dari sahabat, apalagi Rasulullah, jauh dari tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan alim ulama kita jauh. Tapi kenapa kadang kita tidak mau membaca sholawat? Dan kita sebagai umat Islam, maka benar-benar bagaimana kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam memeluk agama Islam, maka harus fanatik, harus semangat, harus loyal terhadap Islam, maka disebut fanatik. Yang dilarang adalah fanatisme, yang tidak menghargai toleransi, bahkan mereka radikalisme. Tapi kadang orang yang berbicara radikalisme, dia tidak pernah melihat koreksi dirinya sendiri. Bahkan ada lembaga yang menduduh umat Islam itu radikal. Bahkan tanpa disadari dia pun sebenarnya radikal. Mereka menuduh kita radikal, intoleran. Tapi nyatanya, kenyataan akhir-akhir ini, hari besar umat Islam digeser sampai 2 kali. Apakah ini tidak radikal? Sebenarnya yang radikal itu siapa? Enak sekali menuduh radikal, tapi dirinya keradikalannya tidak tampak. Untung umat Islam ini wasobirina fil ba'sa'i waddarai wa khinal ba'as. Untung umat Islam ini sabar dalam kesempitan, penderitaan, bahkan peperangan. Umat Islam ini sabar. Dan umat Islam inilah dipakai untuk segalanya. Baik itu untuk mengajak kebaikan, baik itu mengajak bagaimana mencegah kemungkaran, umat Islam dipakai. Tapi sama sekali tidak akan bisa menghancurkan umat Islam, karena Islam ini dijaga oleh Allah, sampai kapanpun tidak akan bisa dihancurkan seluruh dunia ini. Jamaah sholat Jum'ah yang berbahagia, kembali kepada ketaatan kita mencontoh baginda Rasulullah SAW. Kita cinta kepada Rasul mestinya memahami bagaimana karakter Rasul, mengetahui biodata Rasul, kapan lahirnya seorang Rasul. Bahkan kita selalu mengeluk-elukkan, bahkan ketika Rasulullah datang disambut oleh para kaum-kaum yang menyambut datangnya Rasulullah, Tola'al badru alai, itu menandakan bahwa mereka cinta kepada Rasulullah. Maka baru saja kita memperingati suatu event yang sangat luar biasa. Diingatkan seringkali tentang bagaimana maulid Nabi. Maulid artinya kelahiran Nabi. Boleh kita pakai maulid kita sendiri, boleh. Atau dengan kata lain, mungkin alergi dengan kata-kata maulid, dengan kelahiran Nabi, dengan sejarah Nabi, itu sama. Ketika kelahiran Nabi boleh enggak kita bersolawat? Boleh. Siapa yang melarang? Bersedekah boleh dengan media-media yang ada. Apa ada larangan? Tidak ada larangan. Justru itu dijadikan metode dakwah,
metodologi dakwah yang indah tatkala mengajak sesama muslim masuk di dalam Islam. Bahkan banyak yang menyatakan riya, sombong itu tidak akan masuk surga. Ada satu cerita, ketika mereka mau dimasukkan dalam neraka karena kesombongannya, ada salah seorang yang ketika itu pernah dengan kesombongannya itu disampaikan untuk berbuat baik, maka orang itu menahan. Saya masuk ke surga, saya mengetahui hidayah karena ketika mereka menyampaikan dakwahnya dengan sombong, wahai. Maka orang itu ditahan karena ketika dia menyampaikan itu diterima oleh orang sehingga orang itu tidak jadi masuk neraka, sehingga dimasukkan dalam surganya. Maka boleh enggak kita beramal supaya diketahui niatnya lillahi ta'ala? Maka boleh, supaya orang lain itu mencontoh. Kita ketika beramal, maka orang lain akan menilai kita iri dengan amalan itu sehingga kita beramal. Kita iri melihat orang yang bersedekah, yang beribadah, maka itu boleh iri dalam hal itu. Maka kita contoh kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah, baik biodatanya maupun sunnah-sunnahnya yang sering saya sampaikan, tentang sunnah fi'liyahnya, perbuatannya, sunnah kauliyah ucapannya, sunnah takririyah ketetapannya, sunnah humiyah tentang cita-citanya. Semakin umat Islam metode dakwahnya dihilangkan, maka umat Islam akan semakin termarginalkan. Sedikit-sedikit dituduh tentang kefasikan, tentang bid'ah dan sebagainya. Tapi hendaknya itu semua dipakai sebagai sarana berdakwah, mensyiarkan Islam. Karena tidak semua kita bisa menerima dengan nilai-nilai ajaran yang disampaikan secara keilmuan. Tapi dengan budaya, tanpa disadari bagaimana kita bisa memulai agama Islam ini. Karena para alim ulama, para gujarat, para pedagang muslim, para budayawan muslim yang memakai budaya setempat untuk menarik supaya masuk Islam. Tapi kadang kita tidak mau belajar tentang sejarah, bagaimana Rasulullah berdakwah, bagaimana para alim ulama berdakwah. Taunya kita sekarang sudah Islam, tidak pernah menengok ke belakang tentang sejarah bagaimana Islam ini dikembangkan. Jamaah sholat Jum'ah yang berbahagia, sebagai akhir daripada khutbah Jumat ini, hendaknya senantiasa kita kembali mengingat sejarah-sejarah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW tentang bagaimana dakwah hijrahnya Nabiullah Muhammad dari Mekah ke Madinah, bagaimana menata penduduk, bagaimana menyampaikan keislaman dengan bil haq, artinya dengan kebijaksanaan, bil adil, dengan keadilan. Semakin lama keadilan tidak akan tampak, maka semakin lama kehancuran akan tiba. Apa yang dimaksud tentang keadilan? Proporsional, job description, menempatkan sesuatu pada posisinya. Jangan hanya kita dibutuhkan tatkala mereka butuh, tapi ketika mereka sudah mendapatkan sesuatu mereka lupakan kita. Umat Islam adalah umat mayoritas, seharusnya bagiannya adalah yang tidak terbatas. Mereka yang tidak umat Islam mestinya menyadari yang kecil mesti bagiannya sesuai dengan kemampuan yang ada. Tidak mungkin yang kecil akan menerima yang banyak, sedangkan yang banyak akan menerima yang kecil. Tidak proporsional, tidak job description, tapi justru mendolimi. Apa mendolimi itu? Tidak menempatkan sesuatu pada posisinya. Tapi kalau adil, menempatkan sesuatu pada posisinya. Dan menempatkan sesuatu pada posisinya tidak harus sama,
tapi beda secara proporsional. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Birahmatika ya arhamar rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana hadzal Qur'anu ayuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab. La raiba fi min rabbil alamin am yaqulu naftarahu qul fa'tu bi suratin mimithlihi wa da'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i min wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.